Nah, teman-teman, kali ini ya mau mereaction ya, nge-up kembali ya pembahasan Kang Diki Zainal Arifin mengenai Lemurian. Di mana video ini adalah podcast lewat Zoom meeting bersama Kang Abu Marlo, teman-teman. Jadi kenapa di upload kembali ya, atau di up kembali, karena ini jadi pembahasan ini tuh nggak pernah nggak pernah bosan untuk dibahas, teman-teman, karena banyak banyak pesan-pesan moral, pesan-pesan spiritnya ya di dalamnya gitu. Apalagi mengenai ajaran leluhur, teman-teman ya, bangsa Lemuria. Ini memang sangat menarik ya bagi saya pribadi, teman-teman. Nah, oke teman-teman, tanpa berbasa-basi kita tonton saja ya bareng-bareng. Kang Diki, kita mau mulai dari mana? Saya udah siapin semua datanya, Kang Diki tinggal sebutin, nanti saya play. Mangga, silakan. Kita mulai dari yang video saya menggali, yang Anjana Gavida Hyangga, yang ada video di sana. Itu yang Prasasti Sadahurip bukan, Kang Diki? Iya, Prasasti Sadahurip ya. Oke, mangga. Kalau begitu kita simak dulu tayangan Prasasti Sadahurip ini. Oke, sebentar. Saya siapin dulu videonya. Oke. Ntar ya, kita cek audionya supaya nyaman. Oke, ini Prasasti Sadahurip. Mari kita simak. Iya. Oke. Iya. Nah, itu adalah Prasasti Sadahurip. Prasasti Sadahurip itu, waktu ketika saya menggali di Gunung Sadahurip, itu ada yang namanya huruf Lemuria. Huruf Lemuria itulah yang kemudian menjadi acuan untuk kita terus menggali semua peninggalan dari leluhur kita. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang Lemurian, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat luhur dan luar biasa, terutama di dalam peradaban. Nah, peradaban itulah yang akan kita gali. Dan ternyata di dalam peradaban itu mengandung banyak sekali hal yang luar biasa, terutama teknologi. Oke. Nah, mungkin kita berpikir bahwa masa lalu itu primitif, karena kita diajarkannya seperti itu. Betul, Kang Diki. Emang dari dulu waktu SD juga masa lalu tuh primitif, nggak tahu apa-apa, bodoh gitu, Kang Diki. Nah, itu yang membuat kita memang jadi bodoh seperti sekarang gitu loh.
Dari SD Kang itu mah Kang dikasih Iya. tahunya juga ditanamnya dari SD gitu. Iya, itulah doktrin dan dogma. Nah, ketika kita sudah mulai hendak mendobrak dan hendak kita keluar dari kotak yang dibuatkan ke dalam otak kita ini, kotak-kotak itulah yang ditanamkan ke otak kita ini. Ketika kita mendobrak, bayangkan itu akan jadi ancaman kan ya. Ketika lemurian itu kita mulai munculkan, dan ternyata bahwa masa lalu itu sebetulnya sangat luar biasa, bahwa leluhur kita itu adalah suatu bangsa yang berperadaban sangat luar biasa tinggi, memiliki teknologi tinggi, memiliki kesadaran yang sangat tinggi, memiliki wawasan tentang universe ini secara luar biasa, itu akan jadi ancaman loh. Ancaman ketika manusia itu sudah mulai bisa mandiri, perorangan itu sudah bisa mandiri. Nah, Lemurian itu orang-orangnya, budaya peradaban itu Lemuria. Nah, itu sebetulnya berada di kawasan kita. Indonesia ini sekarang itu adalah dataran tinggi dari benua Lemuria. Benua Lemuria sendiri itu sampai ke Madagaskar dan sampai ke Hawaii. Jadi kita ini adalah dataran tinggi yang namanya Indonesia ini, yang meskipun Indonesia itu disebutnya itu setelah tahun 1945. Nah, itu sebelumnya itu adalah suatu benua yang sangat luar biasa besar. Di mana diyakini oleh banyak sekali peneliti bahwa ternyata peradaban itu berasal dari sini, termasuk oleh Arisio Santos. Dia mengatakan bahwa peradaban itu dari sini, dan dia mempelajarinya mulai dari zaman Atlantis. Atlantis itu keturunan dari Lemuria. Atlantis itu sekitar di 25.000 tahun sebelum Masehi. 25.000 tahun ya Kang Diki ya? Sebelum Masehi, sekitar begitu, segituan lah. Nah, Lemuria itu, yang Lemuria baru saja, Lemuria yang Aina, itu sekitar 80 ribuan sebelum Masehi. Dan itu Lemurian yang baru. Lemurian yang sudah mulai membentuk planet ini seperti yang sebagaimana seharusnya. Dan sebagaimana seharusnya itu, planet ini benar-benar maju. Planet ini benar-benar mandiri. Planet ini adalah satu planet tidak terbagi-bagi ke dalam negara-negara. Benar-benar kita ini adalah Khalifah fil ard waktu itu. Karena kita berbicara planet kan ya. Betul. Tidak berbicara tentang negara. Ard itu adalah planet. Kita itulah pemimpin di muka bumi. Jadi bumilah urusan kita. Nah, kemudian dari sana mulailah terjadi berbagai macam cerita, sejarah dan sebagainya. Jadi begini, perjalanan tentang kaum Lemuria itu sendiri itu sangat luar biasa. Karena selama ini perjalanan-perjalanannya itu mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan yang harus dibaca pada manusia-manusia zaman sekarang. Harus dibaca. Ya, satu contoh prasasti yang tadi. Anjana Gavida Hyangga, engkau adalah gerbang dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Menjadikan, karena itu adalah kemanunggalan, gerbang. Jadi manusia itu adalah gerbang. Gerbang dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Menjadikan, dari semesta, dari semuanya. Kita ini adalah gerbang, asal dengan catatan, dengan syarat kita itu mampu menggali diri kita. Karena di dalam ajaran Lemuria itu ada ajaran Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narita, Umadita. Yang disingkat menjadi Wisnu. Jadi Wisnu itu adalah singkatan dari dari Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narita, Umadita. Ada haknya ya, Wisnu gitu ya? Ya, Wisnu. Ya. Wisnu. Nah, Waskita itu adalah bagaimana kita waspada pada diri kita dan waspada pada semesta. Ada yang di luar diri kita. Karena diri kita itu adalah semesta. Nah, ketika ajaran itu mulai diterapkan pada diri kita, kita akan menjadi mandiri karena kita sudah terkonek dengan semesta itu secara keseluruhan. Nah, di sanalah kita akan mengenal dan terhubung dengan semua yang ada di semesta. Nah, dari sanalah sebetulnya pengetahuan-pengetahuan tentang yang namanya teknologi,
dan sebagainya. Kemarin kan sudah pernah kita bahas ya. Newton menemukan hukum Newton itu kan bukan lagi sekolah ya. Betul. Iya. Lagi ngalamun Kang Diki. Iya. Kasarnya mah lagi ngajedog gitu ya. Nah itu ya, ngajedognya aja, ngajedog nawai bisa jadi penemuan kan. Iya, karena apa? Ketika dia ngajedog itu, ketika dia diam itu, ketika dia dalam keadaan diam itu, dia dalam keadaan netral. Nah, ketika dia dalam keadaan netral, di sanalah semesta mulai menulis di dalam dirinya. Itulah yang diajarkan oleh Lemuria. Jadi Lemuria itu sebetulnya mengajarkan hal-hal yang terhubung semuanya secara semesta. Nah, di sanalah ilmu yang sebenarnya. Makanya kenapa penemu-penemu itu rata-rata, mereka itu mendapatkan penemuannya itu mungkin saja kebanyakan yang secara tidak sengaja, begitu loh. Seolah-olah tidak sengaja, padahal bukan. Padahal mereka itu dalam keadaan yang netral. Biasanya rata-rata sudah dalam keadaan mentok begitu loh. Akhirnya mentok, dan banyak juga ketika dia mentok terus tidur. Nah, ketika tidur itulah mulai masuk pengetahuannya itu. Banyak yang begitu. Nah, kita kembali lagi pada Lemuria. Nah, ketika menggali itu, kita menggali itu sebetulnya kenapa Lemuria itu seolah-olah tidak pernah tercatat di dalam pelajaran sejarah. Kenapa seolah-olah itu hilang dari yang namanya pelajaran? Nah, ini ada kesengajaan. Ini ada kesengajaan. Karena manusia tidak boleh mengetahui sejarah dan peradaban yang benar-benar tinggi sebelumnya. Agar manusia itu mudah sekali dikontrol. Kebayang ya? Manusia akan mudah dikontrol ketika dia tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya, peradaban yang sangat tinggi sebelumnya. Itu alamiah atau emang dikontrol gitu sih, Kang Diki? Ada controlling dong. Ada controlling, bukan alamiah kita emang nggak dilupain, bukan ya? Bukan lah. Misalnya peradaban-peradaban yang dikubur itu banyak. Ya satu contoh lah, peradaban yang dihancurkan itu salah satunya Gunung Padang yang di Cianjur. Oh iya. Itu ada unsur kesengajaan ketika menghancurkan itu. Kenapa itu dihancurkan? Padahal itu gedung. Nah, di dalam gedung itu ada yang namanya dorval. Coba di sana tuh ada foto yang namanya dorval. Yang warna-warni. Yang warna-warni fotonya itu. Yang dorval Gunung Padang ya Kang Diki ya? Iya. Yang dorval Gunung Padang. Itu ada fotonya. Sebentar Kang Diki, saya share dulu. Iya. Kang Diki katanya Gunung Padang itu 10 kali lipat lebih besar dari Borobudur, betul Kang Diki? Ya kalau misalnya diukur-ukur mah begitu, tapi kita juga harus tahu sejarah Borobudur yang sebenarnya. Nah, inilah dorval. Inilah dorval. Bisa diperbesar nggak itu? Bisa Kang Diki. Mungkin nggak diperbesar. Nah, lebih besar lagi bisa? Lebih besar lagi kayaknya ini udah mentok Kang Diki. Oh, sudah mentog. Mentog. Nah, inilah dorval. Ini saya dapat ini dari Kang Dani Hilman. Gambar ini dari waktu Kang Dani Hilman menggeolistrik ini Gunung Padang, ada gambar ini bulat 2. Inilah dorval. Di Kang Dani Hilman juga salah satu peneliti Gunung Padang yang sekarang itu bikin buku Plato Tidak Bohong dan sebagainya. Nah, ini tuh yang diundangkan tingkat pertama, 2, 3, 4, 5 itu bukan Kang Diki? Ya, itu ada yang begitu. Karena di Gunung Padang sendiri ada 5 dorval. Ada 5 dorval di sana. Nah, fungsi dari dorval itu sendiri itu luar biasa. Itu alat untuk memblok gempa atau mereduksi gempa. Jadi kalau misalnya ada gempa ada gempa, nah kalau misalnya tempat itu ada dorval, dia bisa mengeluarkan gelombang namanya gelombang Erselna. Nah, gelombang Erselna itu yang akan memblok gempa. Jadi tempat itu tidak akan terasa gempanya. Dan ini aktif selalu Kang Diki. Ini tuh aktif nih. Ada sekarang tinggal 2 yang aktif itu. Yang 3-nya sudah tidak aktif. Jadi kemarin ketika ada penggalian juga itu tergali juga itu, akhirnya rusak. Mereka menyebutnya Rolling Stone karena yang di tengahnya itu bisa berputar. Iya. Nah, terus
di dalam Gunung Padang sendiri ada yang namanya parabola besar sekali, itu ada gambarnya itu, citra tomografinya itu yang dari Mas Bagus, Pak Bagus. Oke. Itu ada gambarnya itu. Oke, Yang sebentar. tomografi. Ya. Oke, ya ini, Mangga. Nah, ini. Ya, itu. Coba dikeataskan. Terus dikeataskan biar parabola di bawahnya kelihatan. Nah, itu. Ya. Nah, di bawahnya itu ada parabola dan tengahnya itu rongga. Nah, ini dari Pak Bagus, Bagus. Jadi beliau yang Mas Bagus lah kalau saya nyebutnya. Beliau lah yang mentomografi. Mentomografi tempat itu. Jadi parabola ini fungsinya untuk apa, Kang Diki? Sebetulnya itu untuk perhitungan kalender origom. Oke. Satu origom itu 5.125 tahun 236 hari. Nah, itu kalender galaksi. Kalender galaksi. Oke. Jadi sebetulnya kita ini punya leluhur yang sangat luar biasa. Dan ini yang dicoba ditutupi oleh orang-orang yang berkepentingan agar kita ini selalu terus dalam keadaan mudah diatur. Kita harus bodoh. Kalau bodoh gampang diatur. Kita harus jadi buruh. Kalau buruh gampang diatur. Begitu loh. Bayangkan kalau kita masing-masing mandiri dan jadi diri kita sendiri. Karena ya, salah satu ajaran waskita itu. Ya, dan kalau kita sadar bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang hebat gitu, Kang Diki ya, keturunan-keturunan yang apa namanya penemu apa dan lain-lain, ya mungkin itu akan jadi spirit buat kita sebagai keturunan berikutnya mungkin ya, Kang Diki ya. Itu yang dihilangkan mungkin begitu. Ya. Iya. Oke. Karena apa? Kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Oke. Suatu negara yang punya kekayaan alam yang sangat luar biasa, pasti akan ada upaya-upaya untuk mengacaukannya dan untuk membuat bodoh. Ya, contohnya kita lah. Makanya dibikin terus berantem kan di kita ya. Dibikin berantem, terus dibikin berantem. Gimana saja caranya? Terutama yang mudah dibikin berantem adalah sentimen agama. Balik lagi ya. Iya. Padahal agama itu adalah aturan gawe manusia. Nah, bayangkan aturan kalau misalnya kita aturan gawe manusia agama. Nah, aturan gawe manusia inilah kalau misalnya sudah diacak-acak, apalagi kalau misalnya sudah ada sentimen-sentimen yang namanya agama, wah udah itu gampang sekali pecah, gampang sekali berantem. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kitalah yang harus kemudian merubahnya. Ketika kita merubahnya dengan baik, maka semua yang ada peradaban ini akan kembali. Dan kita akan menjadi suatu keturunan yang luar biasa. Peradaban luar biasa ini bisa kita munculkan. Inilah yang saya buat sekarang. Jadi teknologi-teknologi Lemuria inilah yang saya kembalikan buat. Dan bayangkan, perjuangannya luar biasa. Saya tuh sampai dilaporkan ke MUI, sampai dilaporkan ke polisi, gara-gara saya memunculkan ini. Gimana aja caranya? Apa kaitannya, Kang Diki? MUI kan berbicara tentang agama, maksudnya kita berbicara itu gitu ya. Tetapi apa kaitannya kok pelaporannya bisa gitu tuh gimana, Kang Diki? Begini, dianggap saya menistakan agama. Oke. Karena saya menistakannya gimana Lemuria. gitu? Mengangkat Lemuria itu seolah-olah saya mengangkat suatu yang bersifat syirik. Syirik? Iya. Ya, gimana aja caranya? Angkat saja ke sana. Seolah saya menistakan agama. Saya bikin novel kan. Novel tentang Lemuria. Iya. Akitirema itu ya. Akitirema dan sebagainya, iya. Nah, itu dianggap itu menistakan agama juga. Kan novel, Kang Diki. Betul. Kan lucu ya. Nah, tapi lucunya, serangan itu muncul ketika saya beres misalnya pameran. Satu contoh, ketika saya waktu itu pameran teknologi-teknologi yang saya buat itu waktu di JHCC. Nah, waktu dia saya pameran semua dan kemudian diperlihatkan teknologi-teknologi kita yang betul-betul ramah lingkungan, betul-betul bisa free energy, di garis bawahi ya, free energy. Nah, itu langsung serangan datang. Jadi sebetulnya serangan-serangan dan semua gangguan-gangguan itu untuk mendistract saya agar perhatian saya itu teralih pada urusan-urusan remeh-temeh semacam begitu.
Hmm. Saya juga Hmm. pernah disidang oleh MUI waktu itu, gara-gara laporan dari kaum itu, orang-orang itulah, dalam tanda kutip. Yang Iya memang pernah sekarang baca sih sedang Kang hilang. Diki di Iya, banyak disesatkan apa gitu-gitu ya. Itu iya, waktu itu zaman itu ya. iya. Itu Hmm. langsung saya dituduh sesat. Hmm. Padahal sekali lagi ya, yang mengetahui siapa yang tersesat itu kan hanya Rob ya. Hmm. Kan ina robaka huwa alamu biman dolan sabili wa huwa alamu biman ihtada. Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan Betul. yang mengetahui siapa mendapatkan petunjuk. Itu 4 ayat loh di Hmm. sana tuh. Mulai Hmm. dari An-Najm 30, An-Nahl 125, Al-Qalam ayat 7, dan satu lagi itu Al-An'am ayat 117. Jadi itu 4 ayat dan orang yang berani mengatakan orang yang sesat itu sudah melanggar 4 ayat itu. Jadi nu ngalanggar Hebat teh ya? saha Kang Diki teh Kang Iya, Diki. justru itu. Oke. Kan aneh ya. Nah, Heeh. coba dia suruh bersumpah di hadapan Allah, misal demi Allah kata gitu bahwa engkaulah, bahwa sayalah orang yang paling benar gitu kan. Coba Hmm. suruh bersumpah begitu. Enggak ada yang berani. Hmm. Soalnya ujung-ujungnya bilang walahu alam bisawa begitu ya. Tapi Walahu nyesatkan alam batur bisawa. gitu ya. Iya. Tapi enak aja bilang orang lain sesat gitu ya. Enak gitu. Padahal dia sendiri belum tentu benar di hadapan Rob. Ingat ya, Rob. Iya. Inna robaka, bukan inna allaha, inna robaka. Jadi sesungguhnya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalan itu. Inna robaka huwa alamu biman dolan sabili. Jadi hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, bukan MUI, bukan siapapun, bukan manusia, bukan. Jadi tolong jangan mengatakan orang lain tersesat, kecuali kalau dia sudah jadi Rob. Oke, ini kebayang sih Kang Diki bagaimana Kang Diki mensosialisasikan sesuatu yang sangat-sangat apa ya, out of topic gitu ya. Kang Diki mengeluarkan bahwa ya ini pasti banyak pihak-pihak juga yang berkepentingan dalam tanda petik yang terancam gitu ya. Terancam ya, karena ini adalah ancaman. Nah, bayangkan perjuangannya itu luar biasa. Tapi ingat ya, kita sudah mulai puluhan juta. Orang yang sadar seperti ini sudah mulai puluhan juta. Oke, Kang. Oke. Dan kita tidak akan memunculkan diri kita. Tahu-tahu menguasai aja nanti. Oke. Pokoknya tidak terdeteksi gitu ya, Kang ya? Iya, undetectable. Mungkin Kang Diki tadi bicara tentang teknologi, ini ada video Hak Teknas. Mau diputar, Kang Diki? Oh, boleh. Nah, itu video Hak Teknas itu. Nah, iya, coba. Oke. Ini karena menarik sekali nih Hak Teknas ini. Sebentar ya, kita... Oke. Yuk. Inovasi unggulan. Nah, itu thorium. Magnet generator punya kita juga. Bos listrik punya kita juga. Oke, ini yang terakhir keren pisan Kang Diki, speedboat elektrik ini gimana Kang Diki, boleh cerita sedikit nggak? Nah, jadi begini, itu Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tahun 2018 di Pekanbaru. Jadi semua teknologi kita itu jadi teknologi unggulan dari Kemenristek Dikti. Oke. Nah, jadi mulai dari baterai thorium. Nah, cuma di sana kita membuat edukasinya juga bagaimana cara bikin baterai thoriumnya. Nah, jadi prosesnya bagaimana dan sebagainya, di sana ada edukasi. Kemudian ada generator permanen magnet, flywheel dan sebagainya. Kemudian ada boat listrik. Nah, boat listrik ini dia menggunakan tenaga baterai untuk menggerakkannya. Jadi sudah tidak perlu lagi yang namanya bahan bakar. Dan itu bisa pakai solar panel, bisa pakai air laut, bisa pakai apa saja. Kayak mobil Tesla lah ya sekarang ya, itu semuanya electricity. Kalau Tesla masih pakai lithium. Iya. Kalau Tesla masih pakai lithium. Nah, kita rencananya nanti kalau misalnya sudah diperbolehkan,
kita akan menggunakan baterai thorium. Cuma ada regulasi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 64 yang melarang penggunaan thorium. Udah tahu juga ya Kang ya ujungnya ya. Itu Angger. Gitu Angger. Iya. Oke. Ya akhirnya ya kemarin saya bikin reaktor juga, yang akhirnya saya kerjasamakan saja dengan Jepang lah yang udah pasti-pasti. Jadi nanti saya bagi-bagi semua negara-negara yang ada di dunia. Australia nanti dikasih apa, Jepang dikasih apa, Jerman dikasih apa. Nantilah kita bagi-bagi aja ke semua negara. Kalau Indonesia nggak mau mah ya sudah gitu kan. Nah, ulah tukang lebar impor Kang. aja deh. Ya habis udah puluhan tahun ya, sudah puluhan tahun saya tawarkan pada negara ini. Tapi tidak ada yang namanya follow up atau kelanjutan. Ya sudah, kalau begitu berarti negara ini harus mengimpor. Oke. Mengimport apa yang dibikin sama kita juga ya kan? Iya. Mengimport teknologi buatan sendiri. Oke. Ya, mungkin harus seperti itu. Cuma begini, kita yang penting semua ini harus kita produksi dulu. Karena saya sudah memproduksi sebagian besar dari semua teknologi-teknologi Lemuria. Kita sudah membuat komunitas yang namanya Zentriazan. Nah, komunitas itu adalah produk-produk sendiri, kemudian dipakai oleh komunitas sendiri yang menggunakan alat tukar sendiri. Oke. Kita menggunakan cryptocurrency sendiri. Oke. Itu kemarin waktu pembuatannya awal-awal masih. Sekarang gimana Kang? Cryptocurrency-nya udah lancar semua Kang? Sekarang di harganya 1.450 satu DZA. Satu DZA 1.450 sekarang? Iya. Untuk sementara ya. Karena sebentar lagi akan naik terus. Oke, mantap Kang Diki. Oke, sekarang kita kembali dulu ke Lemurian tadi. Kan Wisnu, W-nya tuh Waskita Kang Diki. Nah, kita lanjut ke wisdom berikutnya. I itu apa tadi Kang Diki? Irada. Oke. Mangga. Nah, kita dari Waskita, ketika kita ke dalam diri kita, mengetahui ke dalam diri kita move in istilahnya. Nah, ketika kita move in ke dalam, nah, kita akan mengenal semesta yang ada di dalam diri kita. Setelah kita mengenal semesta yang ada di dalam diri kita akan mengenal siapa yang menggerakkan sistem di dalam diri kita. Ya, contohnya begini. Di dalam tubuh itu ada tubuh, jiwa, dan ruh. Nah, 3 hal itulah, 3-in-1 itulah yang menggerakkan badan kita. Nah, setelah kita mengenal semuanya, setelah kita bersaksi pada tubuh kita sendiri, mulailah kita bersaksi pada semesta. Nah, ketika kita bersaksi pada semesta, di sanalah kita akan kembali kepada hak kehakikatannya semesta itu, atau dikatakan irada. Irada. Jadi kita betul-betul kembali pada kesemestaan. Kita akan kembali pada keniscayaan. Karena keniscayaan itu tidak ada perdebatan. Siang itu terang, nggak ada yang berdebat. Manusia hidup dari oksigen, tidak ada yang berdebat. Itulah keniscayaan. Manusia butuh makan untuk hidup, tidak ada yang berdebat. Coba, siapa yang mendebatkan manusia tidak butuh makan untuk hidup? Semua untuk kaum 2,5% pasti setuju. Kecuali kalau yang ngomongnya kok 40% ke atas, itu lain cerita. Karena Lemurian itu 40% ke atas. Iya. Pola makannya beda ya Kang Diki ya? Oh, enggak. Mungkin mereka tidak butuh makan. Kalau untuk mereka bisa tidak makan selama 1 tahun, 2 tahun, nggak ada masalah. Karena tubuhnya itu sudah penuh dengan energi, dari energi sel mitokondrianya. Nah, jadi makan itu kan untuk energi ya. Iya. Nah, kalau misalnya energi sudah terpenuhi, nah, jadi ketika energi mereka terpenuhi, mereka sudah tidak butuh asupan lagi. Tapi mungkin sekali-kali aja, tapi pengolahan mereka pada sekali masuk itu, nah, itu sudah benar-benar efektif jadi energi. Nah, itulah kaum Lemuria. Lihat itu kan si Kal-El ya, Clark Kent, Superman. Nah, itu gambaran dari kaum Lemuria itu seperti itu. Dia bisa terbang, X-ray vision, terus tenaganya seperti itu. Nah, itulah gambaran kaum Lemuria. Karena kaum Lemuria itu dibocorkan juga pada Jerry Siegel dan Joe Shuster.
ada yang membocorkannya. Oke. Jadi tentang Lemuria, makanya dulu musuhnya, dulu Lemuria itu untuk digambarkan itu ya yang namanya apa? Superman dulu edisi pertama itu botak dan jahat kan. Nah, gambaran orang yang membocorkannya itu seperti itu. Oke. Itu dibocorkan atau mereka emang tahu informasi ini, Kang? Dibocorkan sehingga mereka tahu informasinya. Oke. Jerry Siegel dan Joe Shuster itu dapat dari itu. Oke. Jadi kembali lagi irodah tadi adalah kembali kepada keniscayaan gitu ya. Iya, tapi baru dari 2 aja ini kalau dilihat gitu Kang, pengajarannya ya pengajaran kalau kita mau berbicara sudut pandang Islam misalnya ini tasawuf pisan gitu Kang. Ini juga pengenalan ya, diri banget gitu. Itu luar biasa sih. Karena memang ilmu yang sebenarnya harus diajarkan itu adalah ma'rifat dulu. Betul. Baru hakikat, baru syariat. Karena ritual tanpa spiritual itu nol besar. Jadi begini, ketika seorang penemu, ya contohnya Newton lah, dia membuat hukum gravitasi itu karena dia tahu kan prinsipnya. Kemarifatan dari gravitasi itu sendiri. Mulai dari prinsipnya, bagaimana prosesnya, dan sebagainya. Barulah dibuat yang namanya konsepnya, hakikatnya. Nah setelah konsepnya itu jadi, barulah dibuat syariatnya dalam bentuk praktek-prakteknya. Begitu kan tentang gravitasi. Mobil juga begitu. Si Otto yang bikin mobil, nah itu dia tahu persis yang namanya bagaimana prinsip mobil itu bisa berjalan, bagaimana prinsip torak, seher, torak itu, bagaimana piston dan sebagainya, kemudian menggerakkan dan sesuatu. Nah setelah itu baru dia membuat konsep hakikatnya. Nah setelah hakikatnya itu dibuat, barulah dibuat syariatnya kan. Oke. Nah itulah sebetulnya prinsip dari agama. Harusnya agama tuh ya lihat syahadat. Syahadat itu kan disuruh kita bersaksi dulu ya. Betul. Iya, bersaksi dulu. Nah, setelah bersaksi barulah kita ritual. Ritual itu adalah refleksi dari kesaksian gitu ya Kang ya. Bukan mencari gitu, refleksinya di situ ya. Oke. Betul. Kalau misalnya yang satunya itu belum lulus, kalau kita melakukan ritual, yang kedua ya nggak akan beres. Makanya celakalah mereka yang sholat kan. Fawailul lil musholin allazina man sholatihim sahun. Iya. Celakalah mereka karena yang satunya belum lulus, bersaksinya aja belum. Yang keduanya pasti ngebohong berenya. Bilang bismillah padahal mau bohong gitu. Terus ngaku-ngaku bersaksi padahal enggak. Padahal itu mau bohong. Nah, kita kalau berani berbohong pada Sang Maha Menjadikan itu berat. Makanya celaka di sananya. Iya. Jadi ketika kita ngaku-ngaku bersaksi padahal bohong gitu ya. Nah, itu berat loh. Terus nyesatkan batur gitu, Kang. Nah, itu dia. Padahal sebetulnya ya kita harus waskita dulu kan tadi. Waskita dulu baru iradah. Irodah ya. Oke. Nah, S-nya tuh apa Kang tadi punten? Satya. Satya itu kita ya setia pada jalan yang memang sudah semesta berikan pada kita. Karena kita selalu terhubung pada semesta. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terhubung pada semesta. Mau tidak mau. Nah inilah ajaran dasar dari semuanya. Bayangkan, kita berbohong, ngaku-ngaku bersaksi padahal tidak. Gimana ta? Jadi jangan didegradasikan arti yang namanya bersaksi itu. Nah, kita bersaksi pada siapa? Kalau disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Tidak Allah, ada ilah selain Allah. Iya. Ya Allah ya. Salah satu sifat Allah apa? Wujud. Salah satunya ya? Wujud. Wujud, iya. Wujud kidam bako muhlafatul. Kalau wujud bisa dilihat nggak? Harusnya kan bisa ya. Dengan tingkatan tertentu harusnya bisa. Makanya kaum sufi itu banyak yang sudah bisa. Orang-orang yang sudah ma'rifat itu sudah sampai pada tingkatan itu. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan dan satu lagi, Allah itu apa? Zat ya. Zat, iya. Nah, itulah kalau misalnya kita membahas ke sana, banyak orang yang masih belum kuat. Jadi sebaiknya kita batasi dulu.
Cekap. Tiba-tiba, ya, bisa tiba-tiba didakwa oleh orang-orang yang nggak ngerti gitu loh. Ya nggak ngerti, panjang. Tapi kan ini kita mengkritisi sedikit dalam Iya, iya. artian dalam pengajaran gitu ya. Justru kalau sekarang diajarkan yang digaungkan oleh pelajaran itu justru malah penyaksian mah nggak pernah dibahas-bahas, Kang. Yang Iyalah, dibahas adalah ritualnya, yang dibahas bahkan syahadat itu kan ucapan atau penyaksian iya, itu hanya sebagai ucapan. Nah, iya. gimana menurut pendapat Kang Diki nih? Ya ucapan kosong kan, dan Hmm. ucapan bohong akhirnya. Hmm. Nah, kalau kita berbohong pada Sang Maha Menjadikan, bagaimana coba? Hmm. Berat Hmm. nggak? Iya, Iya iya. dong. Nah, ketika saya mengajak untuk tidak berbohong, salah nggak? Ya jelas nggak salah tuh Kang Diki. Nah, justru itu. Makanya Hmm. kenapa sih dimusuhin? Tapi beda. justru justru mungkin lebih senang yang nggak apa yang bohong-bohong mungkin ya supaya gampang dibohongin. Karena Oke Kang begini, Diki. kalau Heeh. misalnya orang sudah biasa terjebak oleh ritual, itu Hmm. kesananya mereka akan menurut terus. Hmm. Kamu Hmm. imani saja. Padahal Hmm. iman itu harusnya dari kebersaksian. Hmm. Contohnya, Hmm. ketika kita minum kopi, orang bilang kopi di sana enak. Kan Hmm. itu katanya ya. Nah, kalau kesaksian itu kita datang ke tempat itu lalu minum kopinya itu sendiri, itulah kesaksian. Iya, iya. Dan ternyata memang kopinya enak. Nah, Hmm. ketika kita sudah bersaksi, barulah beriman. Hmm. Hmm. Jadi jangan dibalik prosesnya. Betul, Iman betul, dibalik kan. betul. Jadi Karena seolah-olah iman itu hanya percaya. betul. Karena kalau kita sekarang berbicara mengenali diri lewat diri gitu. Sekarang kan mengenali diri Iya, lewat orang lain gitu, Kang. Jadi ya udah gitu, akhirnya jadi batur gitu. jadi batur. Jadi batur, jadi orang lain gitu loh. Jadi orang lain. Iya, Oke. jadi orang lain. Oke. Dan Nah, dan memang eh, eh, makanya kenapa kita selalu didoktrin dan didogma agar kita menjadi orang lain. oke. Oke. Bayangkan ketika kita sampai pada suatu ajaran di mana kita harus bersaksi. Bersaksi Hmm. pada diri sendiri di mana Sang Maha Menjadikan itu lebih dekat dari urat nadi. Hmm. Hmm. Kan ada di dalam diri ya. Oke. Ya ke dalam diri Oke. dulu dong gitu kan. Yes. Iya. Yes. Ya Nah, tadi ketika irodah tadi ya, kan move in tuh. betul. Betul, Betul. move in. Nah, barulah kita move on. Jangan bicara move on kalau belum move in gitu loh. Oke. Nah, setelah Oke. itu kan kita satya tuh. Nah. Kita setia pada jalan yang memang diberikan oleh semesta ini. Tapi Hmm. kita tidak boleh sombong. Haknya itulah Hmm. hambala. Hmm. Hambala itu Hambala ya, kita, Kang? iya, kita tidak boleh Oke. ujub, sombong, takabur, merasa diri paling benar dan sebagainya. Hmm. Merasa diri paling benar, orang-orang yang merasa diri paling benar, yang merasa kelompoknya paling benar, itulah yang suka mengatakan orang lain tersesat. Yes. Iya, Yes. begitu kan ya. Nah, Hmm. jadi inilah yang benar-benar harus kita waspadai. Dari Hmm. sana, setelah kita mulai hambala, kita mulai yang namanya rendah hati, kita tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur, barulah kita mulai dengan narita. Narita itu kita sudah mulai mengetahui semua aturan dari semesta. Hmm. Tahu Pengetahuan aturan-aturan gitu Kang semesta. Diki maksudnya? Dapat pengetahuan apa gimana? Bukan hanya itu, karena kita bersaksi, kita akan memahami dan tahu Hmm. persis bagaimana semesta ini bergerak, bagaimana molekular ini bergerak, bagaimana yang namanya semesta ini punya aturan-aturan masing-masing. Misalnya di Hmm. planet ini, misalnya di planet ini itu ada yang ada panas gitu kan, panasnya segini. Hmm. Belum tentu di planet lain kan, Hmm. Hmm. ya belum tentu di planet lain. Dan kemudian setelah kita mengetahui semua aturan-aturan yang namanya semesta dan kita memahami dengan benar-benar memahami, karena kita itu sudah bersatu dengan semesta itu sendiri atau bermanunggal. Karena manunggal itu adalah bekerja sama. Kita unsur beda-beda, tubuh kita juga manunggal kan. Ada Hmm. airnya, ada unsur besinya gitu kan. Ada Hmm. unsur segala macam di tubuh kita itu semua bermanunggal meskipun unsur itu bisa dipisah-pisahkan sebetulnya. Tapi kemanunggalan itu penting. Hmm. Jadi peleburan itu bukan peleburan tapi kemanunggalan. Semuanya masing-masing tapi semua bisa bekerja sama di dalam tubuh kita itu. Iya, iya. Ada zat besinya, ada unsur lainnya, ada unsurnya, airnya dan sebagainya. Semua unsur-unsur itu ada unsur kimianya dan sebagainya, itulah kemanunggalan.
Nah, setelah itu barulah kita melakukan umadita. Kita melaksanakan segala sesuatunya untuk mensejahterakan dan saling memakmurkan, begitu loh umadita. Oke. Jadi itu tidak bertentangan dengan rukun Islam sebetulnya. Mulai dari bersaksi dulu, barulah kita di sana bersatu dengan semesta, dengan Sang Pencipta dan sebagainya. Lalu kemudian kita mulai bisa mengendalikan diri atau puasanya itu. Dan setelah puasa, barulah kita menebarkan kebaikan atau zakatnya itu. Dan setelah itu barulah kita ascending, naik peringkat kita gitulah. Oke. Tapi Bangsa Lemuria ini punya ritual juga, Kang? Ada ritualnya juga? Ya, untuk pemula ya. Untuk pemula ya. Jadi pemulanya itu untuk pemula, mereka ada beberapa ritual untuk pemula, untuk simbol-simbol. Simbol itulah yang diajarkan pada pemula. Ini simbol untuk misalnya apa, ini simbol untuk apa. Jadi mereka itu selalu mengarahkan ubun-ubunnya pada suatu anomali. Jadi anomali, ada suatu misalnya batuan yang mengandung anomali magnetik, diarahkan ubun-ubunnya pada itu. Seperti inilah, seperti kalau kita ruku. Seperti di kita ruku begitu. Jadi mengarahkan ubun-ubunnya pada anomali untuk mengakselerasi sel. Anomali magnetik itu mengakselerasi sel mitokondria kita, sehingga akan terjadi peningkatan energi di tubuh kita. Nah setelah itu, setelah ini penuh, dia akan menggrounding ke bawah, menyentuhkan dahinya ke tanah untuk menggrounding. Sujud gitu ya, kayak sujud lah ya. Ya, seperti sujud begitu ya. Sekarang aja orang-orang nggak bisa membedakan antara sujud dengan nongging kan. Kan bedana sujud jeung nonggeng gitu kan. itu nuju naon gitu nya Kang nya. Nuju sujud apa nuju nonggeng gitu nya. Iya. Oke. Ya. Sekali lagi, ritual tanpa spiritual itu nol besar. Nah, makanya kenapa kita mengarahkan ubun-ubun kita pada batu kan? Ada batu yang dulunya mengandung anomali yang sangat kuat. Nah, banyak yang mengarahkan itu. Dan dari dulu sebetulnya jauh sebelum masa itu, banyak sekali orang-orang yang mengarahkan kepalanya pada ubun-ubunnya itu pada batuan yang mengandung anomali. Dulu karena belum kenal istilah itu, mereka menganggap ini adalah batu pusaka. Oke. Batu dari langit katanya. Oke. Dan ini termasuk batu. Kayak kalau di Ka'bah tuh ada Hajar Aswad gitu, itu termasuk ada energi itu juga nggak Kang Diki? Iya. Hanya mungkin esensinya banyak yang tidak tahu lagi. Banyak yang tidak tahu lagi, akhirnya seperti inilah sekarang, akhirnya ritual saja. Nah, ketika manusia itu sudah memenuhi syarat, nah manusia itu akan mulai dia naik peringkatnya. Kekuatan tubuhnya juga itu meningkat. Fisiknya itu sudah mulai meningkat, sehingga dia akan bisa jauh lebih bermanfaat pada lingkungannya. Ketika dia bermanfaat pada lingkungannya, di sanalah manusia itu menunjukkan sebagai khalifah fil ardnya gitu loh. Nah, sebetulnya ajaran ini tuh sudah ada jauh sekali sebelum yang lain-lain tuh ada. Ya ini kalau kita tadi ngomongin 80.000 atau 25.000 tahun sebelum Masehi, berarti kan wisdomnya udah tinggi banget gitu Kang Diki. Sangat tinggi. Ya itu kan luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ya, tinggal masalahnya kenapa itu dihilangkan. Nah. Ada konspirasi besar yang hendak membuat manusia-manusia di planet ini bodoh dan gampang sekali untuk dikendalikan. Saya bicara begini saja, ini sudah jadi ancaman loh. Orang-orang tuh banyak, wah iya bahaya ya, nah gitu. Apalagi teknologinya saya munculkan kan. Itu ada video apa lagi di sana? Oke, baru saya tadi mau nanya Kang Diki, ini kita bicara tentang daun listrik Kang Diki. Ini saya paling tertarik dengan daun listrik ya. Kita lihat dulu nih. Ini menarik. Saya pengen dapat penjelasan dari Kang Diki ya. Kita nonton dulu nih. Daun listrik judulnya. Oke. Jadi ini ada daun dimasukin gitu ya Kang Diki. Ini daun biasa kan? Iya, dimasukkan. Daun biasa, daun biasa. Oke. Itu dimasukin. Nah, itu daun-daunnya dimasukkan.
Nah ini yang bicaranya Ustadz Abdul Fattah nih, Iman. Kita jepitkan di sela-sela paku ini yang tertancap di campuran logam yang ada di tengah. Ya, silahkan. Kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan daun. Pemirsa bisa lihat sendiri betapa terangnya lampu 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di sini. Nah, Kang Diki, ini gimana penjelasannya, Kang Diki? Ini gimana nih? Begini, sejak dulu di Lemurian itu ada pembuatan yang namanya logam cerdas. Logam cerdas itu campuran sebetulnya, campuran logam. Atau sekarang itu dikenal dengan, kalau misalnya sekarang saya bikin, itu disebutnya Diki Alloy. Nah, logam cerdas itu campuran. Mau tahu campurannya? Oke. Campurannya itu berilium, magnesium, dan aluminium. Oke, ini Kang Diki tuh nyari sendiri berarti? Iya, nyari sendiri dong. Oke. Sebetulnya ya informasinya tuh ya dari semesta itu sendiri. Kalau misalnya kita sudah terkonek dengan semesta itu gampang. Jadi penemulah manusia mah. Oke. Ya. Berilium tadi punten Kang Diki sekali lagi. Berilium. Ya. Magnesium. Oke. Aluminium. Oke. Itu KW16 ya. Oh, KW16 ya. Bukan yang super ya, Kang ya. Bukan. Eta pang butut, nah itu teh paling jelek. Ya, yang KW mah bagi-bagiin aja Kang Diki ya. Bagi-bagi dulu untuk benar, edukasi. Untuk edukasi. Betul. Ya. Dan bukti Kang Diki. Ya, ada buktinya. Iya. Oke. Iya, lanjut bukti. Kang Diki. Nah, itu daun itu dari daun apa saja itu bisa. Karena daun itu mengandung klorofil. Nah, si butir hijau daun sendiri itu mengandung listrik sebetulnya. Karena melalui proses fotosintetis, yang namanya daun itu kan seperti solar panel ya. Daun itu seperti solar panel. Dia menyerap energi dari matahari, lalu untuk menggerakkan di batang-batang kambiumnya itu. Yang ada batang pohon itu kan ada kambium. Nah, untuk kelancaran proses oksigen dan sebagainya itu, metabolisme pohon itu butuh yang namanya proses fotosintetis. Dan si daun itu otomatis kalau misalnya ada proses fotosintesis kemudian ditangkap, itu otomatis si daun itu sudah mengandung listrik. Cuma orang-orang aja nggak tahu gitu. Oke. Nah, daun apa saja ya? Daun apa saja. Oke. Kecuali dan daun telinga. Dan daun pintu beda. Kang, itu semakin banyak daunnya, semakin banyak energinya, semakin bisa terang nggak tuh si lampunya? Pasti ya? Ya, semakin terang ya. Itu tanpa air ya. Itu tanpa kan tadi kan dimasukin tuh, tanpa air. Iya, cuman dimasukin benar. Masukin aja, tanpa dikasih air lagi, karena memang daunnya sudah lembab. Kalau daun kan ada airnya juga kan di dalamnya ya. Ada kelembabannya, masukkan aja terus daun masukkan. Nah si tabungnya itu dari tembaga. Lebih bagus lagi kalau dari karbon. Oke. Ya, itu dari tembaga. Nah begitu logam cerdas dan tembaga itu mulai ada di sana. Nah si logam cerdas ini menyerap unsur-unsur ion-ion negatifnya. Tembaga menyerap ion-ion positifnya. Diubah menjadi listrik. Begitu loh. Oke. Jadilah baterai daun. Dah aja gitu ya. Pakai kurang baterai, ambil daun, masukin lagi gitu ya. Udah ya. Iya, gitu aja. Gitu aja. Ini udah teraplikasi Kang dalam komunitas Akang ini udah teraplikasi nih baterai daun ini salah satunya. Nah ini dia. Orang-orang di kita mah malas. Di Indonesia itu, bukan hanya di Indonesia, dunia itu malas. Mereka tuh paling malas metikin daun, ngocek sendiri. Maunya yang praktis kan ya. Ngesian cai wae hararese di orang mah. Nah makanya akhirnya saya pakai bahasa kaum. Untuk mereka kaum yang tidak mau metikin daun, padahal ini tuh energi baru dan terbarukan. Karena sumber energinya itu bisa tumbuh kan ya. Oke. Kan baru dan terbarukan tuh seperti itu. Energinya itu bisa tumbuh. Betul. Nah, ketika bisa ditumbuhkan, bisa ditanam, barulah bisa dikatakan itulah energi baru dan terbarukan. Karena bisa ditumbuhkan begitu.
Iya. Oke. Oke. Nah, ini Kang balik lagi nih berbicara Iya. masalah energi baru dan terbarukan. Ini ada Iya. video tentang anomali magnetik, Kang Diki. Saya juga pengen Iya. banyak diceritain nih. Iya. Anomali magnetik ini kenapa, bagaimana, dan seperti apa Iya. fungsinya Iya. gitu. Iya. Oke, kita lihat Iya. dulu Iya. nih. Iya. Ini di Gunung Padang gitu Kang Diki tuh ya? Coba lihat dulu yang mana. Nah, ini Kang Diki. Nah, ini gunung ini Munjul. Oh, Ini di muncul. Munjul. Oke, kita Di lihat. sana. Ya, balik endah lah. Dulu di video. Nah, terus maju sekedik ke itu. Depan berubah. Tuh. Zoom ya. Sok maju deh ka dieu. Zoom lalaunan. Terus ada dena mundur. Terus tinggalikeun batuna den. Terus tinggalikeun sadayana. Di sadayana disut. Mohon maaf pakai bahasa Sunda ya. Nah, nanti diterjemahkan Kang. Iya. Oh, Nah, itu kan batunya bulat ya. Itu batunya ini. bulat ya. Iya. Batu yang bulat itu. Nah, Iya. batu itu mantan dorval. Mantan dorval yang rusak ini teh. Iya, yang rusak. Makanya mengandung anomali magnetik ya. Ini juga tadi ada yang nanya, dorval itu dorpal rusak itu karena dorpal, kenapa ya. Kang Diki? Dirusak. Oke. Dirusak. Nah, Jepang pun ngambil dorval itu, makanya di tempat-tempat yang ada peradaban, bisa ada bangunan bukit-bukit yang berbentuk piramid, rata-rata ada lubang Jepang atau gua Jepang. Oke. Nah, gua Jepang itu ke bawah menggangsir, ambil dorval itu. Untuk tadi ya si energi atau untuk penahan atau gimana? Bukan, itu bagus untuk ini samurai, untuk pedang dan sebagainya itu sangat bagus. Oke, senjata gitu Kang Diki? Iya. Bagus untuk jadi campuran itu. Jadi dia bisa bikin pedang elastis tapi tajamnya luar biasa dan tidak mudah rusak. Nah, ini Kang Diki satu video juga pakai handphone untuk ngeliatin apa nih? Boleh mungkin diceritain ya? Nah, itu yang kuning-kuning itu apa tuh Kang Diki? Nah, yang kuning-kuning itu adalah tanda dari anomali. Nah, jadi merah kan kuningnya ya. Nah, itu merah itu adalah anomali magnetik dari batu itu. Ketika ditarik, dijauhkan itu yang namanya handphonenya. Nah, itu hijau kan. Nah, kemudian didekatkan lagi, nah, itu anomali magnetiknya itu mulai kebaca di sana. Jadi merah tuh. Nah, merah itu magnetiknya ketinggian. Jadi handphonenya itu memberi peringatan, jangan diterusin, cina stop. Stop, jangan dilanjut. Nanti handphonenya rusak. Oke. Nah, itu batuan-batuan itu tuh mantan dorval juga. Dan Kang, kalau kita pernah dengar ada pesawat hilang karena magnetik ini termasuk ini nggak Kang? Bisa nggak? Betul. Bukan hanya pesawat yang hilang, orang yang hilang di gunung. Orang jadi yang kompasnya hilang itu kan kompasnya kacau ya. Nah, yang kompasnya kacau itu bukan karajuring. Bukan juring ya, bukan hantu. Karajuring. Iya, bukan kara hantu. Tapi karena anomali magnetik yang mengganggu dari kompasnya itu sendiri. Jadi kompas itu kacau. Oke. Nah, termasuk kalau misalnya ada pesawat misalnya ya, pesawat. Nah, pesawat itu kan dia ngeluarin yang namanya radar. Radar gitu kan ke bawah. Nah, si dorval ini dia akan menganggap itu adalah serangan begitu. Langsung dia akan membalikan dalam bentuk EMP atau electromagnetic pulse sehingga akan mematikan mesin pesawatnya. Makanya banyak pesawat yang jatuh di dorval yang sangat aktif, contohnya di Gunung Salak. Oh, Gunung Salak tuh aktif, Kang Diki? Iya, aktif, sangat aktif. Makanya ketika ada pesawat yang melalui dorval itu dan dia mulai men-scan tempatnya, itu akan dianggap sebagai serangan. Langsung dorval itu akan mengeluarkan EMP, gelombang itu electromagnetic pulse, sehingga mematikan semua elektronik, semua yang namanya kelistrikan pesawat itu. Oke. Jatuhlah seperti piring dilemparkan ke tembok. Hancur, lebur, berantakan. Oke. Nah, dan itu bukan hanya sekali dua kali.
Banyak sekali tempat-tempat yang dorvalnya aktif dilalui pesawat dan hancur pesawatnya, jatuh semua. Ya semacam begitu. Oke. Dan Kang Diki, kalau kita misalnya bisa memanfaatkan dorpal, bisa memanfaatkan ini yang secara nyata bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya teknologi dari Lemuria ini apa sih, Kang Diki? Ya kalau misalnya untuk dorval dan sebagainya, itu bisa mengakselerasi sel tubuh, sehingga kita bisa menjadi satu lebih sehat, kedua menjadi lebih kuat, dan ketiganya terutama untuk menjadi tubuh kita menjadi lebih baik lah. Makanya kenapa tempat-tempat tersebut banyak yang digunakan oleh para pertapa. Banyak yang bermeditasi di situ, tiba-tiba menjadi lebih kuat, lebih sakti, dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Jadi, Kalau digunakan salah satu untuk yang itu. Kang Diki lihat shadow connection ya, Kang Diki? Nah itu coba liatin. Nah, ini menarik sekali nih. Ini proses apa dan bagaimana gitu. Nah, Ya. Nah itu kan piramid ya. Gunung itu Gunung Sadu. Gunung Sadu itu berbentuk piramid ya. Gunung Sadu itu di mana, Kang Diki? Di sana, di Soreang. Oh, dekat. Oke. Iya, di Soreang. Nah ini kita memanfaatkan energi dari dorval yang ada di Gunung Sadu itu untuk mengakselerasi sel tubuh. Ini kita bareng-bareng di situ latihan. Ini anggota-anggota kita di sana. Oke. Jadi ini memang lagi menyalurkan energi gitu, Kang Diki? Ya, ini menyerap, bareng-bareng menyerap. Ini bareng-bareng menyerap. Dan kita di sana disangka mau demo dong. Dijaga aku polisi, kira, ampun. Oke. Nah, kalau setelah penyerapan ini faktor apa yang paling kerasa, Kang Diki? Ya, ini aja, karena kita sudah diajarkan bagaimana cara memanfaatkan energinya, cara menyalurkan energinya. Jadi mereka memanfaatkannya biasanya untuk pengobatan. Banyak anggota kita yang sudah bisa mengobati orang lain, mengobati dirinya sendiri, dan sudah banyaklah mengaplikasikan ilmunya. Misalnya untuk kekuatan tubuh juga bisa, untuk menghancurkan benda keras juga bisa. Cuma kita memang berhati-hati sekali di dalam menggunakan kekuatannya. Terutama ya itulah, the great power become the great responsibility. Itu kata Uncle Ben kan gitu kan. Nah, sama kayak ini mungkin Kang Diki, ini dia dorpal di Ranca Buaya, ini tuh masih aktif, Kang Diki? Itu sudah enggak, itu sudah mati. Oke, dan kalau saya lihat lagi Kang Diki kasih yang satunya lagi, ini apa di Costa Rica ini, Kang Diki? Nah, itu di Costa Rica, iya. Nah, seperti itulah bentuknya dorval. Itu juga sudah tidak aktif. Oke. Itu juga sudah mati. Nah, jadi orang-orang Lemuria itu membuat yang namanya dorval seperti ini. Tapi dorvalnya itu pabriknya di Costa Rica, di Amerika Tengah. Oh gitu ya? Iya. Pembuatannya di sana gitu? Pembuatannya iya di sana. Padahal kan pusat peradabannya mah di Nusantara di kita gitu ya, Kang Diki ya? Ya kayak gini aja lah di kita ya. Misalnya kita menggunakan yang namanya handphone pabrik nama di Cina kayak gitu. Oke. Nah kayak gitu. Di sana karena di Amerika Tengah itu ada yang namanya Eldorado atau Eldorado. Nah, Eldorado itu pusat dari semikonduktor. Semikonduktornya itu berupa emas. Emas itu adalah konduktor yang paling bagus, tapi dia bisa dibuat untuk bahan-bahan semikonduktor. Misalnya dalam satu prosesor itu mengandung emas. Prosesor komputer itu ada emasnya itu. Jadi kalau misal prosesor itu dipanaskan, nah si emasnya itu akan terpisah nanti. Jadi bulungan emas bisa di prosesor bekas. Tapi hese lah. mending daun ambil jadi baterai, Kang. Itu kayaknya lebih efisien gitu. Oke. Dan apa namanya, kalau kita ngelihat bahwa ya ini semua adalah ini berarti kan kita bicara yang Kang Diki kasih video teknologi apa? Ini teknologi yang udah ada puluhan ribu tahun sebelum Masehi kan, itu kita lagi berbicara itu kan. Betul ya, Kang Diki ya? Betul, kita berbicara itu. Teknologi memang sudah dipakai sejak lama. Hanya kenapa seolah-olah kita didoktrinkan, didogmakan bahwa masa lalu itu primitif, begitu loh. Dan kita percaya deh, gitunya. Karena ketidaktahuan itu. Orang-orang yang tidak tahu, begitu mendengar berita dari satu, dan terus itu diulang-ulang, jadi kebohongan yang diulang-ulang akan bisa dianggap jadi kebenaran. Kayak benar gitu ya, padahal. Iya, dia kayak benar.
Nah, begitu kita mulai meneliti dan terus memperdalam penelitian, dan ternyata loh, selama ini kita itu dibohongi ya. Selama ini kita itu ditutup-tutupi sejarah yang sebenarnya itu seperti apa. Peradaban yang sebenarnya itu seperti apa. Wah, sekaranglah waktunya kita membongkar itu semua gitu. Oke. Nah, Dan orang bongkar lah. orang bongkar, dan maksudnya itu juga sangat bermanfaat. Ini juga satu, Kang Diki, saya juga mau nanya nih video tentang anti gravitasi, Kang Diki. Iya. Kita lihat dulu nih. Ini menarik nih. Ini mah Iya. kayak kalau saya ada hal yang menarik di sini, kita lihat ya, anti gravitasi ini. Iya. Ini jadi di botol, nanti mungkin dijelaskan itu ada apa dan bagaimana gitu. Iya. Tung ke atas. Tung. Nah, ini eksperimen saya pada botol. Jadi sebetulnya pada masa lalu yang namanya anti gravity itu sudah ada. Bahkan di kitab dari India itu ada yang namanya Vimana. Vimana itu adalah kendaraan anti gravitasi. Nah, saya bikin prototipenya itu, dan ternyata anti gravitasi itu bisa dibuat dengan panas yang berputar, yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi itu yang di dalam tadi itu apa, Kang Diki? Isi panasnya itu apa? Panasnya itu dari kimia buatan saya. Oh, kimia. Saya sengaja bikin kimia buatan saya, dan dia akan bereaksi, lalu dia akan berputar. Ketika berputar dia akan membentuk medan anti gravitasi. Jadi medan magnetik yang searah dengan medan magnetik bumi. Karena medan magnetik bumi itu dari inner core. Inner core itu dia panas juga yang berputar. Inner core itu benda solid yang diselubungi oleh magma. Di dalam planet ini ada yang namanya inner core. Inner core itu ada benda yang solid. Dia sangat solid, sangat kuat. Dan tadi penelitian tadi itu pengaplikasiannya untuk jadi apa kira-kira, Kang Diki? Jadi pesawat atuh. Pesawat yang benar-benar tidak butuh yang namanya roket, tidak butuh yang namanya jet dan sebagainya, nggak perlu. Jadi langsung bisa melawan gravitasi. Jadi lebih ringan dari bulu nanti pesawat tuh, karena sudah menolak gravitasi. Dengan kolecer sebesar begini saja ya, sebesar begini saja kolecernya ya, ini apa ya, baling-baling. Itu bisa melesat cepat. Aduh, punten. Kalau pesawat mungkin terlalu gede. Ke motor dulu kan, kalau bisa dipakai masing-masing asik kayaknya. Motornya terbang. Motornya terbang, iya. Iya kan? Jadi motor anti gravitasi. Nah, anti gravitasi itu ada yang namanya, yang satu awak, namanya STOFA. STOFA. Nah, tadi kan kita berbicara tentang Temala. Kita berbicara tentang Temala itu, kita berbicara tentang yang namanya Borobudur. Nah, itu ada yang nanya, Kang Diki, kolecer itu apa? Baling-baling. Kolecer itu propeller. Propeller. Oke. Gimana tadi, Kang Diki, Candi Borobudur? Temala. Nah, Borobudur itu ada yang namanya Temala. Nah, dulu Temala itu yang paling diperebutkan oleh orang-orang pada masa itu, dan mereka datang menggunakan STOFA. STOFA itu kendaraan anti gravitasi satu awak, atau yang dikenal oleh orang-orang itu dengan nama stupa. Dulu tuh namanya STOFA, ya STOFA. Karena di bawah Borobudur itu ada yang namanya Temala. Makanya kenapa orang-orang kalau ke sana sedikit nanjak aja yang biasanya dia kuat tuh biasa suka kesedot, energinya kesedot. Karena Temala itu nyedot energi. Dan Temala itu karena menyedot energi, orang-orang di sekitarnya pun biasanya suka jadi pada berantem. Makanya kenapa di sekitar Borobudur itu malah itu menjadi desa miskin loh itu di sana. Sekarang saya sedang berusaha untuk ini kerjasama dengan pihak-pihak yang lain untuk kita bersama-sama membangun masyarakat yang ada di sekitar Borobudur itu. Dan mudah-mudahan lah kita bisa menjadi solusi untuk masyarakat di sana. Tapi masyarakat di sana paham kalau di dalamnya tuh ada apa reaksi seperti ini gitu. Sebetulnya itu mengerti. Banyak mereka nggak paham, tapi banyak sekali orang-orang di sana yang akhirnya menjadi indigo gara-gara Temala itu. Dan akhirnya pesan semesta itu datang pada mereka yang indigo-indigo itu. Banyak sekali mereka menggambar pesan-pesan, huruf-huruf yang aneh-aneh dan sebagainya. Dan ketika saya baca, ternyata itu pesan-pesan semesta yang sampai pada mereka-mereka itu.
Dan bukannya satu orang, banyak di sana itu ternyata. Oke. Nah, ini sedang kita garap sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa membuat kemajuan-kemajuan di sana. Oke. Nah, kalau Gunung Padang sendiri, Kang Diki, kalau Gunung Padang sendiri ini kita lihat ya. Iya. Itu dari udara tuh. Ini yang bukan yang Rolling Stone ya, Gunung Padang yang dari Rolling udara Stone ya. Itu Rolling Stone itu yang Dorval tadi. Oh, Dorval tadi. Oke, sekarang kita lihat Gunung Padang dari udara. Iya. Oke. Nah, ini kayaknya menarik juga nih Gunung Padang. Nah, ini. Begini, itu drone ya, drone itu kan masih pakai yang level 2 itu DJI Phantom 2 itu dulu yang lama itu. Itu langsung oleng-oleng itu karena anomalinya. Dan tibebet seberapa kali itu drone. Oh gitu, Kang? Iya, di sana itu ada anomali magnetik. Dan kadang-kadang itu muncul yang namanya holograf di sana itu. Yang waktu itu pernah ketangkap oleh salah satu juru kunci di sana berupa raksasa sangat besar. Itu Kulnaka namanya itu. Jadi holograf itu sebetulnya dari teknologi yang merekam pergerakan dulu sang penjaganya itu yang bernama Kulnaka di sana itu yang dia membaca kalender Origom atau kalender galaksi. Oke. Nah, jadi kadang-kadang suka muncul, kadang-kadang suka ketangkap kamera. Nah, saya lupa memasukkan ke sana kemarin tadi itu. Ininya apa sih foto yang hasil jepretan dari ininya apa dari salah satu juru kuncinya. Oke. Itu yang namanya seorang yang namanya Kulnaka itu dia memang dia akan bisa menerjemahkan dan membaca dari kalendernya itu. Nah, fungsi dari kalender Origom sendiri itu sebetulnya adalah untuk melihat sekarang yang paling bagus nanam apa, semestanya sedang apa itu harus bagaimana. Pokoknya itu berhubungan dengan semesta gitu. Oke. Jadi tahu ini tuh lagi musim apa, nanamnya apa gitu ya, Kang? Iya. Sekarang bagusnya apa, nanti nanam apa, terus nanti kita harus berbuatnya seperti apa, meditasinya tuh bagaimana, terus kita bergeraknya itu harus seperti apa dan sebagainya. Jadi, nah itulah yang namanya umadita. Kita mengenal semuanya yang dari semesta, sehingga kita tahu itu apa semesta itu inginnya seperti apa dan bagaimana. Kita menyesuaikan dengan semesta. Sehingga orang-orang zaman dulu itu panjang-panjang umurnya. Bisa ribuan tahun loh. Oke. Iya. Jadi orang-orang zaman lalu tuh ya seperti ini salah satu contoh ya Nabi Nuh itu 950 tahun kan. 1000 kurang 50 dan itu bukan tidak mungkin. Itu bukan tidak mungkin. Itu adalah hasil kolaborasi dengan semesta. Dan beliau itu adalah ahli genetik. Oke. Ahli genetik. Oke.
Ahli genetik yang dia bisa mengambil genetik dari binatang-binatang. Bayangkan kalau binatang itu binatang yang sudah besar dan rantai makanan di sana angkleng-angklengan di tengah laut gitu kan ya. Berbulan-bulan saling makanlah atau binatang teh. Jadi inilah cerita itu. Dan ingat ya, yang namanya bahtera itu bukan dari kayu. Itu dari logam. Makanya di sana diceritakan tentang Farod Tanur. Ketika tanur-tanur itu mulai dialiri air, masuklah kau ke dalam bahtera itu. Bukan tidak disebutkan perahu kan? Disebutkannya bahtera. Ketika air sudah memasuki tanur, nah tanur itu apa? Tanur itu kan pengolahan logam ya. Yang namanya kayu makan tidak diduruk begitu kan ya, tidak dibakar. Iya. Dibakar mah tuh. Ya, maksudnya gini Kang, berarti teknologi pada saat itu ya udah mumpuni banget gitu ya waktu itu ya. Kalau misalnya itu dari kayu, kena tsunami 10 meter aja udah hancur dong. Bayangkan itu tsunami-nya sebesar gunung. Berarti harus dari logam yang sangat kuat, belum terbentur-bentur kan, jebret benturan dari sana sini. Dan dia harus bisa tenggelam dan harus bisa timbul. Bahtera itu seperti itu. Itu orang nggak jeli. Tanur itu apa? Kan tanur itu pengolahan logam ya. Tanur itu ada yang namanya api. Dalam tanur itu. Dan ketika ngeragaji kayu, gergaji kayu itu nggak butuh api kan ya. Iya tuh. Kurang gaji ya tuh bukan. Wah ini luar biasa sih Kang Diki. Ini Pak banyak pertanyaan teh banyak Kang, tapi saya rasa kita akan bagi-bagi dulu sama teman-teman. Terakhir Kang, ini mungkin sebagai penutup dulu, penutup pertanyaan dari saya. Nanti kita akan sebar. So teman-teman yang di YouTube maupun yang di Zoom mau lewat raise hand silahkan, mau lewat chat. Yuk kita sama-sama mengapresiasi Kang Diki, mau bertanya maupun Kang Diki ini sekarang hadir di sini, kita bisa sedot ilmunya dan sedot pengetahuannya untuk kesadaran kita gitu. Oke, Kang Diki. Di-download, diunduh. Oke, Kang kan gini, tadi kita bicara udah teknologinya luar biasa tentang Lemuria dengan wisdom. Nah, pada akhirnya mereka tuh musnah atau hilang tuh kemana, Kang Diki? Sebetulnya mereka tidak hilang dan tidak musnah, mereka pergi. Menarik nih. Mereka pergi ke planetnya, balik lagi. Kan manusia itu kan bukan penduduk asli planet bumi kan ya. Adam saja diturunkan dari surga ya. Kan sudah dibahas itu ya. Kita kemarin membahas alien itu kan manusia itu bukan penduduk asli planet bumi kan. Manusia itu diturunkan gitu kan di sini. Ya mereka juga kembali ke planetnya, planet Lemurian di gugusan Orkadar. Masih di Bima Sakti kita, masih. Jauh ke sana Kang Diki? Sekian ribu tahun cahaya lah, dekat. Jadi main-main mah bisa mungkin. Bisa. Tadi pakai anti gravitasi nyampe lah ya. Enggak, mereka sudah tahu yang namanya wormhole atau lubang cacing. Bagaimana men-shortcut satu jarak dengan jarak yang lain hanya dengan sepersekian detik. Jadi kalau untuk jarak puluhan ribu atau jutaan tahun cahaya itu bisa ditempuh dalam waktu sekian detik. Nah kalau wormhole, di Gunung Padang katanya ada wormhole juga, betul Kang Diki? Di Gunung Padang ada portal. Ya. Portal. Ada yang namanya portal. Portal itu memang bisa menghubungkan antara satu tempat dan tempat lain. Tapi yang terlihat dari tomografi mas seperti parabola kan ya? Iya. Yang tadi. Nah itu parabola, kemudian di tengahnya ada rongga. Nah orang-orang mah ribut-ribut tentang emas di sana, tentang harta karun. Dan di Gunung Padang mah tidak ada itu. Harta karunnya itu adalah ilmu pengetahuan. Bukan tiba-tiba dapat emas dijual gitu. Iya, bukan. Tapi memang di sana ada yang namanya dekat itu, di sana ada dekat tambang emas. Biasa di tempat-tempat seperti itu memang suka ada tambang emas, iya. Karena untuk pengolahannya itu untuk mencampurkan yang namanya kraiman itu menggunakan proses tralsa. Nah, proses-proses itulah yang membutuhkan semikonduktor. Nah, makanya kenapa batuan di Gunung Padang itu mengandung listrik semuanya. Betul. Saya pernah ukur. Diukur. Jadi kalau misal kena air, batuan di Gunung Padang itu, ketika hujan, itu listriknya naik tinggi. Jadi kalau misal meditasi di Gunung Padang, ingin sukses, ingin bagus, ingin mengakselerasi lebih bagus, itu sebaiknya pada waktu hujan, kalau nggak pada waktu malam hari. Lewat jam 12 malam, sampai jam 5, di sana kelembaban naik kan.
Nah, apalagi pada waktu hujan. Nah, kalau pada waktu hujan, akselerasi listrik di sana itu makin tinggi dan itu sangat baik untuk tubuh. Itu di Gunung Padang. Sama, sebetulnya ada di gunung di kita juga di Sorangso ada Gunung Sadu dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan. Dan semuanya memang ada sisa-sisa energi di sana yang bisa kita manfaatkan juga. Nah, mereka itu pergi, bukan hancur, bukan musnah, bukan mati, tapi mereka menyisakan semua peninggalan di sini agar kita pelajari. Tapi semua ditutupi dan akhirnya dihancurkan agar orang-orang itu tidak bisa mempelajari sejarah peradaban leluhurnya yang luar biasa ini, begitu loh. Oke. Nah, Wah, kumaha tah. Ya. Menarik beca. Seru Kang Diki. Maksudnya ini mah nggak ada di pelajaran mana-mana Kang Diki, nggak nemu jurnalnya nggak ada gitu dah Kang Diki. Mal ayah. Nah, makanya saya akhirnya saya bikin bentuk karya nyata kan. Saya bikin karyanya. Saya bikin teknologinya dan kita buat yang namanya komunitas Zen Triazan tadi. Tadi kan ada pertanyaan kalau teknologinya bagus dan sebagainya, kenapa tidak diaplikasikan dan tidak disebarluaskan? Saya aplikasikan dan sebarluaskan, tapi orang-orang kan belum siap. Makanya kita bikin komunitas yang menggunakan teknologi itu. Di Indonesia yang belum siap tuh ya, ternyata negara lain mah sudah siap. Negara lain udah ada yang pakai Kang Diki? Yang tadi Jepang itu udah mulai? Jadi, udah. Mereka udah kesini dan udah melihat sendiri dan akhirnya kita hanya kerjasama dengan mereka. Kemungkinan pabriknya kita buat di Jepang aja deh, gitu kan. Wah, mantap Kang Diki. Nah, kalau di Indonesia mah udah susah, kita mah ribet. Ya, izin ini, izin itu dan sebagainya, belum dipersulit. Belum mesti itu, riet lah di orang mah. Riet. Oke, Kang Diki. Wah, luar biasa ya. Ini Kang Diki mantap, luar biasa, mind blowing-nya. Melepuh nih pikiran kita nih. Oke, ini udah ada yang raise hand, kita ke Mas Aryo dulu. Silakan Mas Aryo untuk di unmute. Suara saya jelas ya? Aman. Suaranya jelas, ini, loud and clear. Kalau diizinkan saya ingin mengucapkan 2 pertanyaan. Iya, silakan Mas Aryo. Tapi kenapa saya dengar eko ya? Saya dengar suara diri sendiri. Coba. Ya, saya juga sama. Nah, ini kayaknya udah oke. Silakan. Ekonya udah pergi. Ekonya udah pergi. Silakan. Ya, oke lah. Jadi untuk yang pertanyaan pertama ya. Apakah mungkin manusia zaman sekarang ini di tengah berbagai hiruk-pikuk duniawi ya, menjadi seperti sosok Lemurian gitu? Kalau memungkinkan, langkah-langkah praktis apa yang bisa diambil? Karena kalau orang yang sangat sibuk mungkin nggak bisa seperti zaman dulu, tapi apakah ada langkah-langkah yang lebih praktis gitu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi kan juga disinggung sedikit tentang pemanfaatan baterai. Nah, ini penasaran nih, seperti baterainya ini apakah proses daur ulangnya itu setelah menjadi tidak bisa terpakai lagi jadi baterai bekas, itu seperti apa proses daur ulangnya supaya ramah lingkungan, terus ekonomis jadi murah dan bisa dilakukan secara masif supaya manusia dan alam semesta ini tetap bisa menyatu lah, tidak mengganggu keseimbangan. Itu saja pertanyaan saya. Thank you Mas Aryo. Thank you. Terima kasih, pertanyaannya relevan. Silakan Kang Diki, mangga. Ya, kalau menyatu dalam bahasa Sunda itu artinya dahar. Makan. Nyatu. Begini. Ini harus ada subtitle memang dihandap ya. Begini, pertanyaan pertama tadi itu soal ini ya, apakah bisa diaplikasikan pada masa kini? Sebetulnya sangat bisa. Manusia itu sibuk karena mengejar perut zaman sekarang itu. Karena ukurannya adalah perut dan yang namanya status. Statusnya itu berarti dia harus mencukupi kebutuhan sehari-harinya, lalu kemudian dia bisa ya istilahnya ini loh status gue gitu loh. Jadi gue kaya gitu loh. Kayak siapa? Banyak yang begitu kan. Orang-orang bercita-cita itu yang jadi kaya biasanya. Apapun lah itulah, intinya mah yang benghar gitu, yang pengen jadi kaya. Nah, itu sekarang itu sebetulnya ada cara mudah. Cara mudah itu dengan kita belajar profiling universe atau kita belajar untuk bagaimana memprofiling semesta ini. Saya memang membuat pelatihan 3 hari mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu.
Nanti mungkin akan diumumkan di pelatihan basic itu kapan, intermediate kapan, yang namanya terdekat kapan Kang Diki? Terdekat? Yang terdekat itu justru di gathering. Di gathering itu nanti di Bali tanggal 5 Februari. Tapi itu sudah tingkat lanjutan, ya tingkat lanjutannya. Nah, kalau yang intermediate itu awal-awal itu kemungkinan di Februari akhir lah. Kalau enggak di Maret awal. Oke, nanti mohon dikabari Kang Diki, siapa tahu teman-teman Dialog Positif ada yang mau ikut barengan. Iya. Oke. Nah, itu adalah bagaimana cara kita move in, move on, mempelajari diri sendiri, kita melihat diri sendiri, lalu kita mulai mempelajari semesta dan sebagainya, memblending dengan semesta, kita bersatu dengan semesta, membaca semesta, kemudian mengaplikasikan yang kita dapat dari semesta, semuanya. Dan kemudian tadi pertanyaan kedua tentang baterai. Ya, betul. Baterai, gimana? Kan? Nah, bagaimana baterai ini kalau misalnya untuk daur ulangnya dan sebagainya, itu sebetulnya kalau misalnya kita menggunakan baterai yang tadi dari daun, itu tinggal buang saja, daunnya sudah jadi kompos satu. Jadi kalau misalnya si listriknya udah habis, tinggal buang saja. Kan itu daun. Daun itu begitu ke tanah sudah jadi kompos. Biarin aja, nanti bakteri yang bekerja. Bakterinya itu yang akan merubah si daun itu menjadi natrium, fosfat, dan kalium secara alami. Begitu. Iya, suara saya jadi 2 kali, jadi saya ke distract sama suara saya. Dari tadi loh, dari awal. Ini sekarang gimana? Coba. Iya. Dari awal tuh ini nge-echo, jadi echo, suara saya tuh jadi echo. Oke, mudah-mudahan lancar. Iya. Emang kemarin banyak aneh-aneh sih, Zoom jadi sudahlah. Tapi apa aneh-aneh? Suara saya jelas aman nggak, Kang Diki? Suara masih jelas ya. Suara dari sana jelas ya. Oke, Kang Diki, ini ada pertanyaan. Cuma saya bisa dengar suara saya nih. Ya udah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, Kang Diki, ini sebelum kita ke berikutnya ke siapa, Mas atau Akang atau Tete RH. Maaf. Tadi belum beres. Ya. Yang barusan belum beres. Ini. Yang pertama, latihan profiling universe. Kita akan bisa untuk mengaplikasikan semua yang diajarkan oleh ini secara lemurian itu pada kita, dan itu bisa secara cepat. Kemudian yang kedua tadi baterai-baterai yang tadi itu yang proses pendauran ulangnya itu seperti apa? Itu si residu-residu yang habis kita pakai itu bisa langsung jadi kompos kalau untuk daun. Tapi kalau untuk yang lain, karena baterai itu bisa dari air laut dan sebagainya, itu ya bisa kita kembalikan lagi pada tanah karena itu air. Baterai kita itu adalah baterai air. Nah, thorium misalnya. Thorium itu kan dari limbah, misalnya limbah PT Timah. Bukan limbah ya, kalau saya sebut sih itu bukan limbah, tapi itu adalah produk sampingan. Mungkin mereka masih menganggap itu limbah. Tapi kalau saya sebut itu limbah, itu tidak bagus lah. Itu adalah produk sampingan. Ternyata produk-produk sampingan itu seperti monasit itu bisa digunakan sebagai baterai thorium. Oke. Nah, itu bisa kita buat jadi baterai. Dan setelah diproses menjadi baterai itu kan dipakai. Dan nanti itu jadi tanah biasa akhirnya. Kita buang lagi aja ke tanah, excess to excess, dust to dust. Selesai. Nah, jadi itu semua teknologi yang baik itu, semua teknologi yang benar-benar ramah lingkungan. Benar-benar semuanya itu tidak ada yang merusak lingkungan. Dan sistem pengajaran yang baik itu tidak ada yang ribet. Simple gitu Kang Diki ya? Simple saja, iya. Terlihat simple. Tapi sesimpel-simpelnya tetap kita harus belajar juga. Begitu. Nggak langsung. Iya. Nggak langsung gitu Kang Diki ya, semuanya pakai proses pasti ya. Oke, Kang Diki, ini ada pertanyaan menarik kita sebelum ke ini, abis ini ada RH, Hari Leo, Kang Yudo, ada 3 ya sama ya. Oke. Tapi ini ada pertanyaan dari YouTube yang menarik Kang Diki. Tadi bicara tentang wormhole. Jadi pertanyaannya gini. Kang Diki, penjelasan ini kayaknya pertanyaan ini banyak ditanya, jadi mungkin 3 atau 4 pertanyaan mirip, jadi Kang Diki bisa menjelaskan dan menjawab
5 atau lebih dari 6 pertanyaan nih kalau dijumlah-jumlahin banyak pertanyaannya sama gitu. Gini. Penjelasan wormhole untuk memperpendek jarak itu bagaimana? Adakah yang lebih cepat dari kecepatan cahaya? Ini berkaitan sama tadi Kang Diki bicara tentang portal, berbicara tentang wormhole, berbicara tentang planet yang lain dan seterusnya. Mangga Kang Diki, silakan. Ya, begini. Kecepatan cahaya itu dia bergerak karena dia merambat. Tapi kalau sudah melipat itu lain cerita. Ini garis lurus. Apakah garis lurus itu bisa dilipat seperti ini? Itu bisa. Nah, itulah yang namanya kilat atau barka. Jadi barka itu pernah waktu itu digali di Mesir, ada semacam cincin, yang cincin itu adalah portal. Itu namanya barka. Nah, ketika diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu barka juga, atau dikenal dengan nama burok atau barka. Nah, itu diperjalankan. Nah, diperjalankan itu berarti dia harus bergerak melebihi kecepatan cahaya. Tapi karena kalau melebihi, berarti dia harus di luar dari lingkup cahaya itu sendiri. Liar pannya. tapi oke, dicerna dulu Kang Diki, Kang Diki. Itu aja kalimat sederhana bahwa antara merambat sama melipat aja udah beda berarti kan poinnya ya. Oke. Nah, merambatnya di mana itu cahaya? Nah, merambatnya itu di Threl. Mungkin orang-orang belum pernah mendengar yang namanya Threl. Threl itu adalah suatu yang merambatkan segala sesuatu. Nah, kita harus di luar itu. Kalau di luar itu berarti kita harus membuat shortcut atau jalan pintas. Atau istilahnya itu lubang cacing. Nah, lubang cacing itu untuk ini, misalnya ini merambat lama begini, nah kita harus bisa menghubungkan titik ini dengan titik ini, dilengkungkan seperti itu. Gitu. Nah, itu aturan dimensi. Jadi kita harus pindah dimensi dulu. Itu kalau Einstein bilang the bending universe ada kaitannya nggak Kang Diki? Ada. Oke. Iya. Udah lumayan ngerti Kang Diki, lumayan. Hanya Einstein loh. Stephen Hawking dan sebagainya itu bilang seperti itu. Oke. Jadi orang-orang yang bisa membinding universe itu begitu. Nah, itulah sebetulnya prinsip kerja dari wormhole itu sendiri. Makanya kenapa di semesta ini banyak sekali jalan-jalan shortcut. Atau kalau di dalam kitab suci itu disebut wasama izatil hubuk, dan langit yang memiliki jalan-jalan. Di Azariyat juga. Iya. Wasama izatil hubuk, dan langit yang memiliki jalan-jalan. Bagaimanakah kita mengenal langit yang memiliki jalan-jalan itu sendiri? Tol langit gitu ya Kang ya? Poinnya ya? Langit. Tol langit ya. Iya. Nuhun Kang Diki. Bedanya gratis. Oke. Ini kalau mau ditambahin detail kita kuliah jadinya ya. Bentar lagi udah masuk ke kuliah nih. Tapi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang banyak dari teman-teman semua. Hatur nuhun Kang Diki, luar biasa penjelasannya, nuhun pisan. Oke, kita ke RH nih, Mangga silakan. Ini RH ini Akang kah atau Teteh kah? Silakan Mas RH. Boleh di-unmute. Teh, kalau gitu ke Hari Leo dulu deh. Kang Hari Leo. Oke, udah nih tampaknya. Silakan. Oh, sama juga. Oke, kalau gitu kita ke Mas Yudo dulu kalau gitu. Oke, kalau Mas Yudo udah tampak wajahnya nih. Silakan, Mas Yudo. Samrasan yang tinggi, itu murid tanya lagi. Rampiasa. Cucunya Ustaz. Gimana, sehat? Alhamdulillah, berkah sehat luar biasa. Kang, saya dari dulu pengen tahu tentang kapal Nabi Nuh sama Nabi Sulaiman. Yang tadi kan disebut kapal Nabi Nuh ya. Bayangan saya sih dengan tsunami badai yang setinggi gunung harusnya lebih canggih dari kapal Indo Amerika sekarang lah. Kalau kapal Indo itu paling tahan berapa puluh meter kan. Nabi Nuh kapalnya pasti lebih canggih harusnya. Nah, itu saya pengen tahu canggihnya sama kira-kira kan besarnya berapa tuh? Nggak mungkin dong sebesar kapal pinisi. Gitu. Iya. Satu, yang dua tentang Nabi Sulaiman ada ayat yang menyatakan bahwa bangsa jin disuruh membuat oleh Nabi Sulaiman piring yang sebesar kolam gitu. Piring apaan tuh? Apakah piring terbang atau piring buat makan kang abu gitu?
Piring buta gitu. Piring buta. Nah, biar cepat ketemu kayak saya Kang Diki. Aturun Kang, dua dulu. Aturun. Oke. Oh, sip. Nuhun, Kang Ido, Mas Ido. Mangga Kang Diki. Oh iya, tadi tentang yang namanya Bahtera ya, Bahtera Nabi Nuh. Bahtera sebetulnya yang namanya Noah atau Nuh itu adalah nama jabatan untuk seorang pembuat bahtera. Dan itu bukan hanya satu, banyak. Nah, jadi sebetulnya bahtera yang dibuat oleh Noah atau Nuh itu tidak begitu besar loh. Nggak besar-besar amat. Karena yang dibawanya itu adalah genetiknya. Kromosom-kromosomnya dari binatang-binatang itu dan sebagainya. Jadi yang dibawa itu bukan binatang hidupnya. Kalau yang dibawanya itu binatang hidupnya, bayangkan mereka itu angkleng-angklengan atau angkleng-angklengan ya di tengah lautan begitu ya. Jadi ngangkleng. Iya. Okay. Jadi mereka di tengah lautan itu mereka terombang-ambing ombak dan sebagainya selama berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun karena banjir yang sangat luar biasa besar itu dan nunggu surut. Itu kan rantai makanan kan, di sana ada kijang, ada harimau, ada gajah dan sebagainya. Jadi tidak mungkin itu dibawa secara makhluknya, tapi secara genetiknya. Oke. Nah, beliau adalah ahli genetik. Makanya kenapa beliau bisa memanfaatkan sel mitokondrianya sehingga umurnya menjadi panjang begitu loh. Kan 1000 kurang 50 ya. Iya, satu. Itu nggak kebayang kalau semua binatang dimasukin yang bukan genetiknya gitu ya Kang, segede gimana gitu ya? Gitu ya kira-kira ya logikanya ya, logikanya ya. Iya, belum parasnya berantem kan? Iya. Dan orang-orang berpikir itu mah mujizat tong di pikiran. Justru kita memikirkan itu. Mujizat. Iya. Orang-orang kalau sudah dikatakan mujizat berhenti gitu loh. Kalau saya mah enggak. Justru penasaran, saya akan kejar terus apa itu yang namanya mujizat gitu kan. Ternyata mujizat itu adalah kemampuan manusia yang tinggi, kemampuan manusia yang diolah menjadi luar biasa. Misalnya ada orang yang bisa membuat api itu tidak menjadi panas begitu kan, seperti Zolma atau Sulaiman. Kumaha carana gitu kan. Itu pasti ada teknisnya begitu loh. Bagaimana Sulaiman bisa menunggang angin? Tadi kan bicara tentang Sulaiman kan. Menunggang angin. Di Surah As-Sadd 36, 37, 38, 39 itu bagaimana menaklukkan setan. Disebutkan setan ya. Setan-setan penyelam dan bangunan. Betul. Karena setan itu sifat minal jinnati wanas. Setan itu sifat dan bisa saja itu manusia yang punya kemampuan canggih. Bagaimana Sulaiman bisa menunggang angin? Nah, menunggang angin itu karena dia bisa melakukan anti-gravity. Dari mana anti-gravity-nya itu? Nah, dari sanalah dia menyuruh yang membuat piring itu gitu loh tadi. Bukan piring buta untuk tadi begitu ya. Yang sebesar kolam. Jadi dia bisa ngambang dan dia bisa melakukan itu. Itu gimana? Dia bisa menunggang angin. Dan terus kemudian tadi ketika ditanya berapa besarnya, tidak besar-besar amat lah. Tidak besar-besar amat. Karena yang dibutuhkan itu hanya kuat dari benturan. Dan satu lagi, di sana tadi ketika kita bahas tentang tanur, berarti itu logam yang sangat kuat. Dan disebutkan bukan kapal, tapi bahtera. Kalau bahtera, itu tidak berbentuk kapal, bisa saja berbentuk kapsul. Jadi masuk ke sana, kemudian kena tsunami besar, dan pasti terbentur-bentur itu. Pasti nabrak-nabrak itu. Misalnya kapal-kapal induk Amerika juga itu tidak akan bisa. Kalau kena tsunami segede gunung gitu mah, pasti ngejuralit lah. Jadi film 2021 itu ya, 2012 itu. Yang ada kapal induk besar tuh nimpa presidennya itu kan. Nah kayak gitu, pasti hancur. Nah, jadi itu tidak begitu, tapi harus kuat dan harus bisa tahan benturan, lalu nanti bisa mengambang. Nah, terus dari mana bisa makannya dan sebagainya? Itu sudah disiapkan. Nah, orang yang bisa mengakselerasi sel mitokondria, itu makan sedikit saja itu sudah cukup. Dan bagaimana orang-orang di bawahnya? Itu juga pasti bukan orang-orang sembarangan. Dan mereka pun sudah terkondisikan begitu loh untuk pesawat itu. Bukan pesawatnya bahtera.
Bahtera, oke. Iya, Bahtera. Bahkan dulu orang-orang Lemuria itu membuat yang namanya Abanes. Abanes itu flying submarine. Jadi dia bisa menyelam dan dia bisa terbang. Dulu tuh ada yang namanya film dulu itu tahun 70-an ya. Sebetulnya film itu dibuat tahun 60-an. Namanya Voyage to the Bottom of the Sea. Dulu di TVRI itu disetel tuh. Terus lahir Tacan ya, Kang Abu Marlo. Tahun berapa, Kang? Tahun 70-an sebenarnya filmnya itu Voyage to the Bottom of the Sea. Nah, jadi kelihatannya saya tuanya ya. Ya enggak, beda 1 dekade Kang bedanya, Kang. Sakedik. Nah, di sana itu ada tentang flying submarine. Nah, di sana. Jadi dia bisa menyelam dan bisa terbang. Itu namanya Abanes. Nah, itu Bu Intan Nugroho tuh komen tuh. Abu lahir 1982 katanya. Wah, Bu Intan tuh nyelak, curang nih. nyelak. Oke, Kang Diki, ini kita sangat terstigma bahwa dulu tuh nggak kuno, dulu tuh nggak bisa gimana. Jadi kita berpikir bahwa yang namanya betul tadi kata Kang Diki, mukjizat itu ya udah kesaktian yang tanpa bisa diterima sama teknologi, akal sehat dengan apapun gitu. Tetapi ketika Kang Diki tadi memaparkan ini luar biasa banget gitu ya, bahwa semuanya sangat logik dalam tanda petik ini dan bisa kita sebetulnya bisa mengaplikasi untuk kehidupan kita gitu nggak sih Kang Diki? Sebetulnya begitu, karena ini para utusan juga itu manusia kan ya. Para utusan juga manusia yang diberi kelebihan. Diberi kelebihan-kelebihan untuk menjadi contoh bagi manusia yang lain. Tapi malah akhirnya dikultuskan. Ini yang berbahaya. Pengkultusan ini yang berbahaya. Padahal dari sanalah kita akan bisa belajar. Kenapa Zolma atau Sulaiman itu bisa menaklukkan setan-setan penyelam dan bangunan. Sekali lagi di sana tuh setan. Setan penyelam dan bangunan. Karena setan itu adalah minal jinnati wan nas. Bisa jin dan bisa manusia, berarti setan itu sifat. Nah, bagaimana cerita yang sesungguhnya dari itu? Kalau misalnya kita ceritakan sesungguhnya panjang pisan, panjang pisan itu. Dan bagaimana ketika jin-jin itu, kalau misalnya jin itu kan itu dari dimensi lain. Dan kenapa jin itu bisa masuk ke dimensi kita? Apakah itu tidak melanggar regulasi? Melanggar ini ya imigrasi Kang, itu gimana paspornya? Nah itu juga paspor atau password. Nah semacam begitu. Karena zaman dulu itu banyak orang-orang yang sering mendatangkan jin ke kita. Makanya kenapa di dalam surat Al-Jin itu disebutkan tentang Ya'uzuna, orang-orang yang meminta perlindungan kan, yang uzuna rijalim minal insi. Jadi minal jini fajaduhum rohako katanya. Orang-orang yang meminta yang ini minta perlindungan lah pada laki-laki dari golongan jin gitu kan. Iya betul. Nah, jadi sejak zaman dulu pun orang itu sudah bekerja sama dengan jin, bukan hanya Sulaiman kan, kalau disebut di surat Al-Jin itu mah. Jadi tapi itu malah menambah kesombongan dari jinnya itu sendiri. Fajaduhum rohako si jinnya tuh. Nah, ku Zolma dibeberes gitu kan sama Sulaiman. Sama Sulaiman tuh diberes-beresin gitu semuanya. Takluk-taklukan dia Sulaiman gitu kan. Kayak gitu. Karena jin itu tidak akan bisa masuk ke dimensi kita tanpa bekerja sama dengan manusia. Harus ada yang kerja sama dulu gitu ya Kang Diki ya? Iya, harus ada yang kerja sama dulu. Iya. Oke. Ya, jadi semacam begitu. Jadi ada sebagian laki-laki yang meminta bantuan atau minta perlindungan dari laki-laki golongan jin, laki golongan manusia. Dan cerita yang tadi sangat panjang ini kita dengar pendeknya aja udah jadi sangat terbuka ya, bahwa banyak hal logik yang harus kita sangat nalar kritis, kita harus dibuka tentang cerita-cerita masa lalu, bukan hanya dari cerita mitosnya dalam tanda petik gitu ya, tetapi di situ akan ada banyak pengetahuan dan ya itu tadi. Justru mungkin salah satu pembelajaran untuk kitanya adalah salah satunya teknologinya juga ya Kang ya. Itu bukan masalah ritualnya gitu, bukan masalah cara-caranya gitu ya kira-kira ya Kang ya. Iya. Karena kalau misalnya hanya ritual tanpa spiritual kan nol besar ya. Dan kita juga banyak yang tidak tahu kan makna dari ritualnya itu sendiri itu apa begitu kan. Hanya jurus dan mantra akhirnya makan ya. Jurus dan mantra. Iya. Dan akhirnya begitu. Nah,
Padahal sebetulnya di sana itu luar biasa apabila kita tahu betul makna dari ritualnya itu. Karena itu adalah bagi mereka yang pemula-pemula itu harus tahu maksudnya apa, membinding itu apa, terus kemudian ini apa sujud itu apa dan sebagainya. Wah, apakah sujud biasa itu dalam artian ini apa hanya sekedar nungging atau sujud, apa bedanya gitu loh. Dan rata-rata kenapa orang tidak pernah nyambung ketika melakukan ritual itu, dan kenapa pikiran ketika sedang melakukan ritual itu kemana-mana. Jadi Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 gitu ya kan? Karena tidak pernah ada yang bisa konsentrasi. Kenapa coba? Yang kesatunya belum lulus. Nah iya. Kepenyaksiannya tadi ya, syahadatnya ya. Betul. Kalau belum lulus mah mau bisa konsen, cakum-akum aja. Oke, Kang. Iya. Wah, seru. By the way, Kang Diki, nanti sekali lagi mohon diinfo tentang profiling tadi, Kang Diki, yang akhir Februari untuk pemula. Mudah-mudahan kita bisa bikin satu program yang barengan juga. Kita bisa ikutan semua, Kang Diki, di teman-teman Dialog Positif, insya Allah. Oke, hatur nuhun pisan, Kang Diki, hatur nuhun. Oke. Sekarang kita ke Robi Brengwas, silakan. Kang Robi, Mas Robi, untuk meng-unmute, mangga, silakan. Sieun euy. Razan. Oke. Sampiaza. Mangga, Kang. Maaf, terima kasih atas waktunya. Saya sempat ketemu ya Kang di kediaman Mab yang ada di Bali. Ingat saya? Iya, ingat tuh. Yang dibawa ke atas kan? Iya. Iya. Saya tadi sempat menggestikan diri saya. Maaf, saya ingin bertanya dan akhirnya kita menyampaikannya. Dan lewat sip. Ya, silakan Mas mendukung. Mestakung. Saya mau bertanya Kang, ada sebuah kepercayaan agama yang di dalamnya ada pemahaman tentang Trimurti. Iya. Ada yang disebut Wisnu, Brahma, dan Siwa. Iya. Seperti tadi Wisnu ada singkatan dari Wisnu itu Waskita, Irada, Satya, dan lainnya. Ada yang dua lagi seperti Brahma dan Siwa. Bagaimana itu, Mbak? Dulu juga saya sempat bertanya. Ini mungkin agak titip untuk orang-orang, tapi semoga Mbak berkenan. Iya. Terima kasih. Waduh, ini panjang, Tapi yang jelas begini ya. Jelas begini. Oke, Mas Robi, makasih ya. Saya mute dulu punten, Kang Diki sekedap. Oke, mangga Kang Diki. Nah, begini. Tadi kan kita masih berbicara tentang Wisnu, tapi Wisnu yang dalam artian di sana itu adalah lain ya untuk yang di sana itu, untuk yang di Bali itu berbeda. Berbeda itu dalam artian mungkin penggaliannya itu masih berbeda dengan yang Lemuria. Di sana itu Wisnu itu apa, Brahma itu apa, Siwa itu apa. Yang satu itu membangun, yang satu netral, yang satu itu untuk keseimbangan atau istilahnya itu untuk peleburan dan sebagainya. Karena Trimurti itu seperti di semesta ini. Trimurti itu seperti di semesta. Ada siang, ada malam, ada maghrib, atau ada subuh. Ada plus, ada minus, ada nol. Ada yang namanya tubuh, jiwa, dan ruh, dan sebagainya. Terus ada proton, neutron, elektron, semuanya juga Trimurti. Di semesta ini semua berlaku ketrimurtian. Nah, cuma terus terang, kalau misalnya kita membahas tentang yang namanya Brahma, kemudian tentang namanya Siwa, wah, itu terus terang saya belum berani. Satu, karena waktunya itu nggak akan cukup. Mungkin itu harus ada sesi yang lain. Dan mungkin juga sesinya bukan publik kali ya, Kang Diki ya, karena itu pasti pendalamannya lebih detail, lebih hakikat gitulah kira-kira. Iya. Berat kalau misalnya kita bahas secara publik. Tapi intinya Trimurti ini adalah sistem dari kesemestaan. Trinity, Trimurti, semuanya ada sistem kesemestaan yang itu tidak bisa dibantah. Oke. Makanya simbolnya itu seperti simbol Siwa begitu. Jadi yang namanya Trimurti itu luar biasa. Semesta juga Trimurti. Nafas yang baik itu tarik tahan buang. Nafas segitiga. Suatu pola-pola yang namanya produksi, itu ada produsen, vendor, dan distributor. Itu 3 yang bagus itu. Kemudian sistem dari untuk makanan yang namanya tumbuhan itu ada natrium, fosfat, kalium. Itu semuanya itu
luar biasa. 3 ya. Ya Trihita Karana juga kan poinnya 3, harmoni Tuhan, harmoni manusia, harmoni semesta gitu ya. Itu juga oh iya ya, benar Kang, benar. Iya, semuanya 3. Dan terus air, hidrogen 2, oksigen 1. Trimurti juga sama. Jadi semua semesta itu memang berserimisir pada Trimurti. Tapi kalau misalnya kita bahas terlalu dalam di sini, itu sensitif, Tenang Kang, nanti kita bikin kelas private Kang untuk orang-orang yang mau aja Kang. Ayo. Oke Kang. Nanti kita bahas karena memang ada dan itu tidak bertentangan dengan semua ajaran di semesta. Iya. Oke. Itu malah memperkuat setiap ajaran yang ada di semesta. Ketika semua kuat, semua kerja sama, itu akan terjadi kedamaian. Itu yang penting. Ketika semua kuat, semua kerjasama, lalu semua saling mengerti, memahami, dan sebagainya, terjadilah kedamaian, terjadilah harmoni, terjadilah saling membantu dan saling memakmurkan. Itulah Umadita. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, butuh yang namanya pelatihan. Nanti kita bikinlah, ayo. Siap Kang. Yuk. Oke Kang. Yuk. Februari ya, insya Allah Kang ya. Ya Februari lah, ayo. Februari, mangga Kang. Kang Diki di Raja Mantri sampai kapan? Ini tadinya saya mau ke Bali, tapi nggak jadi saya ke Bali. Berarti karena besok santai. Ke Bali itu meskipun jalan darat, ya santai. Soalnya ini jalan darat pun harus rapid antigen. Itu sudah seperti swab itu. Oke. Jadi udahlah sampai tanggal 8 kok. Sampai tanggal 8 Februari, tanggal 8 Januari. Itu tuh sengaja mungkin biar orang-orang nggak pada ke Bali, biar nggak liburan ya, tidak terjadi yang maksudnya biar terjadi crowded gitu di sana. Oke. Yang jelas mas sekarang insya Allah secepatnya mau ke Raja Mantri dulu aja, yang jelas mah nggak usah ke Bali dulu kan. Ayo. Nanti gua update di WA ya Kang ya, kita mau berkunjung ke Kang Diki insya Allah. Baik Kang Diki. Biwa. Oke Kang Diki, hatur nuhun pisan, tidak terasa sudah jam 21.20. Ini ilmunya sangat luar biasa malam hari ini, super mind blowing, mencerahkan sekali, dan yang paling pasti membuka pola berpikir kita untuk tadi berbicara tentang Wisnu itu luar biasa, bahwa pengajarannya penuh dengan gimana ya, wisdom yang sangat dalam sekali. So seperti biasa Kang Diki, final statement untuk episode 190. Mangga Kang Diki. Nah ini dia. Jadi satu yang paling penting, masa lalu itu bukanlah primitif. Masa lalu itu sebetulnya modern, tapi kemodernan masa lalu itu harus kita gali. Harus kita munculkan, dan harus kita akan aplikasikan pada masa kini. Karena hidup kita hari ini, detik ini, dan masa depan itu ditentukan oleh kita hari ini dan detik ini. Jadi masa lalu adalah ilmu, masa kini adalah penerapan, dan masa depan itu adalah misteri. Jadi masa depan masih misteri, ya udah kita menikmati saat ini dan mempelajari masa lalu gitu ya Kang Diki ya. Betul. Kang Diki luar biasa, nuhun Kang Diki, sehat-sehat Kang Diki senantiasa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semua, mencerahkan juga kesadaran-kesadaran manusia-manusia ini Kang Diki, yang mudah-mudahan dengan